Shalom. Selamat pagi para siswa Sekolah Alkitab Tumbuh Bersama di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Hari ini adalah hari kita akan mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita selama 6 bulan, dan di akhir kelas ini saya akan menyampaikan tentang arti kesetiaan. Kesetiaan adalah figur Allah atau tabiatnya Allah. Semestinya dan sebagai anak-anak Allah mempunyai figur dan tabiat Allah, sama seperti Dia menciptakan kita, yang diciptakanlah kita serupa dan segambar dengan dirinya. Kesetiaan adalah bagian yang utama daripada Tuhan. Sebagai pribadi Allah menunjukkan kesetiaannya. Di Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang keempat disebutkan dalam firman Tuhan saat itu, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaannya. Tuhan setia. Dia adalah pribadi yang setia, menjaga, memelihara hidup kita sekalian. Alkitab kembali mencerminkan tentang atau menggambarkan tentang kesetiaan Tuhan. Di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5b katakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kembali lagi Tuhan tunjukkan kesetiaan Tuhan, sebab setia adalah imago Dei atau gambar Allah atau citra Allah. Di 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-11 dengan ayat yang ke-13 demikian firman Tuhan, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Tetapi jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Teman-teman sekalian, para siswa Sekolah Alkitab, saya rindu hari ini kita teman-teman mempelajari tentang figur kesetiaan Tuhan. Dalam diri kita ada 3 dimensi manusia kita, tubuh, jiwa, dan roh. Dan di manakah letak kesetiaan? Kesetiaan ada di jiwa. Tetapi di jiwa yang dihasilkan yang bagaimana? Teman-teman sekalian, dalam kekristenan ada satu sektor yang mengubah kesetiaan manusia kepada kesetiaannya Tuhan. Saya ingin berdoa dan saya berharap Anda mengerti, kesetiaan yang diproduksi Tuhan berawal dari Roh Kudus Tuhan yang memelihara hidup kita sekalian. Kemudian kesetiaan itu membawa itu kepada jiwa kita sekalian. Hari ini kita belajar satu hal, kesetiaan Tuhan itu diproduksi oleh Roh Kudus Tuhan. Maka dalam Galatia pasal yang ke-6, pasal yang ke-5 saya kira, pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan 23, salah satu dari 9 buah roh itu ialah kesetiaan. Kesetiaan itu diproduksi oleh roh. Kesetiaan dari Roh Kudus Tuhan dibawa oleh Roh Kudus Tuhan masuk ke jiwa kita, membentuk karakter, membentuk sifat kita di jiwa kita, hingga kesetiaan itu terpatri erat, tertanam kuat pada jiwa kita, karena Roh Tuhan memberikan bentukan di jiwa kita, hingga kesetiaan yang dari Allah mengubah hidup kita sekalian. Kesetiaan itulah figur Allah. Kesetiaan adalah salah satu dari 9 buah roh, dan buah roh itu diproduksi oleh Roh Kudus Tuhan. Mau tidak mau, kita harus berteman, kita harus biarkan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, dan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, membentuk di jiwa kita. Dari roh Tuhan, roh yang manusia miliki ditundukkan oleh roh Tuhan, dan roh Tuhan membenahi jiwa kita. Salah satu pintu masuk untuk membentuk terciptanya kesetiaan dalam diri kita, biarkan Roh Tuhan bergerak dengan bebas merapikan sektor jiwa kita sekalian. Teman-teman sekalian, bukankah Yesus dalam Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-16 mengatakan, bukankah kamu yang memilih aku, bukan kami yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yesus memerintahkan kita untuk berbuah. Setia kepada siapa? Pertama, setialah kepada Yesus Kristus. Mazmur 84 ayat ke-11 katakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik.
setia kepada Yesus Kristus. Kalau Anda tahu tentang lagu I Have Decided to Follow Jesus, lahir dari kesetiaan satu keluarga suku Asam yang mempertahankan iman percaya pada Yesus Kristus hingga walaupun nyawa mereka harus hilang dan terbunuh untuk kesaksian yang begitu dramatis. Dan sampai dengan detik ini lagu tersebut terus memberikan dampak, banyak orang yang bertobat karena lagu tersebut. Yang kedua, kita lihat kesetiaan kepada Tuhan yang radikal. Sadrak, Mesak, Abednego adalah 3 orang yang setia dengan radikal, yang begitu radikal terhadap Tuhan Yesus. Seandainya Tuhan tidak menolong aku, seandainya Dia tidak jawab doaku, apakah aku tetap setia kepada Yesus Kristus? Hari ini, biarlah ini jawaban doa kita. Di Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 18, ada bagian penting di bagian akhir daripada ayat itu. Seandainya tidak Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini kalimat yang diucapkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego dalam mengikuti Tuhan, setia dengan radikal. Bagaimana dengan Anda sekalian? Setia dengan pasangan hidup Anda. Yang kedua ialah setia dengan pasangan hidup Anda. Yang ketiga, setia pada pekerjaanmu. Matius 25 ayat yang ke-14 dengan ayat yang ke-30 disampaikan tentang talenta. Dapat 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, 2 pegawai, 2 hamba tersebut mengerjakan yang kesetiaan. Di akhir kalimatnya, kata Tuhan, yang masuklah, nikmati pesta bersama Tuhanmu. Anugerah Tuhan diberikan pada orang yang setia. Setia dalam perkara kecil, maka perkara besar akan ditambahkan kepada kita sekalian. Dalam mengikut Tuhan Yesus, Anda perlu kesetiaan. Anda butuh kesetiaan. Kesetiaan seperti sebuah pertandingan iman. Tetapi engkau, hai anak manusia, saya ulang lagi, tapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 dengan ayat yang ke-12. Saya rindu hari ini teman-teman melihat bahwa kesetiaan adalah suatu lomba, seperti lomba pertandingan. Orang yang mengakhiri pertandingannya dengan setia, dia berhak mendapatkan upah dari kesetiaan. Upah kesetiaan dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10c, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan adalah karakter surga, karakter Allah kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita haruslah berbuahkan karakter setia dalam hidup kita. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan dengan perkara-perkara besar. Doa, pujian, penyembahan, melayani, memberkati, itulah kesetiaan. Menjadi berkat bagi orang lain, menjadi garam dalam ketawaran, menjadi terang dalam kegelapan, itu juga kesetiaan. Menyembah Tuhan, berdoa, membaca Alkitab, itu juga kesetiaan. Oleh karena itu, di akhir daripada sekolah kita, saya pesankan, tetaplah engkau setia sampai akhir, sampai Tuhan menjemput engkau, sampai maut memisahkan kita. Dan kami percaya bahwa upah kesetiaan ada diberikan oleh Tuhan, mahkota kehidupan. Tetap percaya, tetaplah menjadi berkat dimanapun engkau berada. Tetaplah semangat, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.